Persebaya Surabaya telah berangkat ke Yogyakarta untuk melakoni agenda pemusatan latihan, TC, pada Senin, 15 Juli 2024. Persebaya akan berada di kota pendidikan selama sekitar 2 pekan. TC ini menjadi rangkaian agenda pramusim yang dijalani Persebaya setelah selama sebulan terakhir berlatih di Surabaya. Pelatih tim Bajul Ijo, Paul Munster, mengungkapkan ada misi yang dimilikinya selama TC ini. Semua pemain akan berkumpul di pemusatan latihan. Latihan nanti akan sulit dan kami akan menguatkan chemistry tim agar bisa menyatu dengan perasaan senang. Itu salah satu tujuan pemusatan latihan, ungkap pelatih asal Irlandia Utara itu. Komposisi pemain Persebaya Surabaya terkini memang perlu untuk memadukan nama-nama lama dan baru. Apalagi, banyak perubahan yang terjadi untuk starting 11 Persebaya dengan kedatangan sejumlah pemain baru. 2 di antaranya adalah ex-pemain Madura United, Malik Rizaldi dan Francisco Rivera. 2 nama ini merupakan andalan Laskar Sapeh Kerap yang meraih titel runner-up di Liga 1 2023-2025. Persebaya juga tercatat merekrut bek sayap Ardi Idrus dengan status pinjaman dari Bali United. Selain itu, ada 2 pemain lokal yang bergabung setelah melewati seleksi, yakni bek Randy Hansen dan striker Rizky Dwi Pangestu. Lalu, masih ada bek asal Montenegro, Slavko Damjanovic, yang berpengalaman juara di India. Belum lagi muncul gelandang bertahan asal Portugal, Gilson Costa, yang juga pernah setim dengan bintang dunia. Itu semua masih ditambah 2 pemain asing yang sudah lebih dulu berkarier di Indonesia, yakni Mohamed Rashid dan Flavio Silva. 2 nama terakhir ini semakin melengkapi komposisi skuad inti Persebaya. Kami juga akan fokus pada prinsip-prinsip yang akan kami coba lakukan di Liga 1. Para pemain sudah tahu cara berlatih kami dan itu juga cara bermain kami. Itulah mentalitasnya, ujar Paul Munster. Kami semua di tim bekerja sangat keras untuk Liga 1. Waktunya 1 bulan lagi, dan itu akan berjalan cepat. Secara perlahan, kami mencoba menyatukan tim ini melalui latihan, imbuh arsitek berusia 42 tahun itu. Persebaya sebenarnya sempat berencana pemusatan latihan mulai awal sampai pertengahan Juli 2024. Setelah itu, mereka akan mematangkan persiapan jelang Liga 1 2024-2025 di Surabaya. Sayangnya, rencana jadwal itu diurungkan. Sebab, akan ada Piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli 2024 di Surabaya. Sejumlah fasilitas lapangan latihan akan dipakai oleh kontestan turnamen itu, sehingga membuat Persebaya memilih TC di Yogyakarta di saat yang bersamaan. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster ungkap persaingan di skuad Bajul Ijo, demi posisi starter di Liga 1 2024-2025. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan untuk menyongsong musim baru Liga 1. Skuad besutan Paul Munster itu bahkan bisa disebut hampir komplit dengan kehadiran 6 pemain asing. Selain itu, sebagian besar pemain lokal yang menjadi andalan musim lalu juga masih dipertahankan. Sementara pemain baru sudah didatangkan. Tugas selanjutnya yang harus diemban oleh Paul Munster tentu saja adalah menentukan siapa saja pemain yang akan menjadi pilihan utama di setiap posisi. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyebutkan bahwa persaingan untuk menjadi starter masih terbuka lebar baik di lini belakang maupun lini depan. Saya punya gambaran, tapi perlu juga untuk rotasi agar bisa melihat pemain. Mereka perlu menunjukkan kualitasnya karena kami menginginkan persaingan, ujar Munster. Kami memiliki 2 pemain di setiap posisi, jadi ada persaingan. Kita masih punya waktu 1 bulan, 3 minggu, imbuhnya. Contohnya pada posisi bek tengah, pertahanan Persebaya Surabaya terlihat meningkat dengan catatan nirbobol sepanjang uji coba pramusim. Sejumlah opsi dicoba seperti Rizwan Lauhin Kadek Raditya, Rizwan Randi Hanson Mei,
Kemudian opsi bek asing Slavko Damjanovic, Kadek Raditya juga diperhitungkan. Munster mengungkapkan tiap opsi tersebut mempunyai kelebihan hingga kekurangan masing-masing, sehingga peluang starter terbuka lebar bagi pemainnya. Masih akan ada beberapa uji coba lagi untuk menentukan siapa yang akan jadi starter, kata Munster. Mengetahui persaingan lini belakang yang ketat, Rizwan Lauhin punya ambisi kuat untuk mencuri perhatian sang pelatih. Di setiap sesi latihan bersama berakhir, ia menambah jam latihan di gym untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan insting membaca pergerakan lawan. Untuk siapa yang dipasang, saya selalu siap. Kami semua bersaing secara positif, yang paling penting Persebaya menangan, tandasnya. Selanjutnya, Persebaya Surabaya akan terus mematangkan persiapannya dengan melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta. Skuad Bajul Ijo akan digeber dalam sesi pemusatan latihan yang akan digelar sejak hari ini, Senin, 15 Juli 2024, ini hingga 30 Juli 2024 mendatang. Randy Hansen Christian May melanjutkan tradisi pemain asal Papua yang membela Persebaya Surabaya. Kedatangannya menambah kekuatan di lini belakang Bajul Ijo. Randy merupakan bek berusia 23 tahun asal Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Sebelum gabung Persebaya, ia membela tim Persiba Balikpapan di Liga 2 musim lalu. Randy telah diturunkan dalam 2 laga uji coba melawan Persibo dan tim PON Jatim. Pemain dengan tinggi 183 cm itu dinilai angguh mengawal pertahanan Persebaya. Sejak di Balikpapan saya bertekad untuk kembali menembus tim Liga 1. Puji Tuhan, saya lolos trial Persebaya. Tentu saja, akan berjuang keras untuk memaksimalkan kesempatan ini. Bermain sebaik mungkin untuk Persebaya, kata Randy dalam laman resmi klub. Randy yang berdarah Papua Ternate, mengawali karir di SSB Orion Sentani. Dari sana, ia masuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, PLPP, Papua tahun 2017. Pada 2018, ia direkrut oleh Persewar Waropen. Ia turut membawa Persewar promosi ke Liga 2. Berkat penampilannya yang gemilang, ia pun masuk tim Pekan Olahraga Nasional, PON, Papua. Randy mengantarkan Papua meraih emas pada PON 20 pada 2021 lalu. Untuk persiapan Liga 1 memang berbeda dari Liga 2, mengasah mental menjadi fokus saya, ucapnya. Kedatangan Randy melanjutkan tradisi pemain Papua yang membela Persebaya sejak tim ini berkiprah di Liga 2 2017. Kala itu Persebaya diperkuat Ricky Kayame, Nerius Alom, dan Fandri Imbiri. Selanjutnya, Persebaya pernah merekrut Ruben Sanadi, Nelson Alom, Ferry Pahabol, Osvaldo Hai, Iza Akwanggai, Elisa Basna, Ricky Kambuaya, Frank Sokoy, hingga Yohanes Kandaimu. Soal iklim sepak bola di Surabaya, saya tidak ada masalah. Sejak awal saya sudah dilatih untuk kerja keras, berjuang hingga akhir, kata Randy. Kini keluarga besarnya di Sentani ikut bahagia Randy bisa menembus tim utama Persebaya. Mereka berpesan agar Randy menjaga diri baik-baik selama di Kota Pahlawan. Saya sangat senang, keluarga dan teman ikut bangga. Banyak ucapan maupun nasihat dari mereka. Semoga raihan emas di level junior bisa saya lanjutkan di Persebaya, tandasnya. Dilansir tribunwow.com, bursa transfer awal musim 2024-2025 berpotensi bakal pertemukan 2 nama yang sejatinya saling melekat yakni Andik Firmansyah dan Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, Andik Firmansyah merupakan pemain asli binaan Persebaya Surabaya Junior pada 2005 silam. 4 musim belajar bersama Persebaya Surabaya Junior, Andik Firmansyah sukses menembus skuad utama pada 2009 silam.
4 musim Andik Firmansyah catatkan bersama Persebaya Surabaya. Hingga pada akhirnya, pemain kelahiran Jember itu merantau dan melalang buana hingga ke negeri jiran, Malaysia. 5 musim berseragam Selangor FC dan 1 musim berkostum Kedah FA. Dan pada akhirnya kembali ke Indonesia dengan bergabung Madura United pada 2019 sampai dengan 2020. Sebelum akhirnya menetap 3 musim bersama Bayangkara FC sejak dari 2020 hingga 2023 silam. Musim lalu, Andik Firmansyah putuskan untuk bergabung dengan klub kasta kedua, Persiraja Banda Aceh. Setelah 11 tahun merantau, Andik Firmansyah kini kembali dikaitkan dengan tim yang membesarkan namanya, Persebaya Surabaya. Winger berusia 32 tahun itu dikabarkan masuk ke dalam bidikan Persebaya Surabaya untuk arungi gelaran Liga 1 2024-2025. Kabar masuknya Andik Firmansyah ke dalam daftar list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Transfernews_FT, Senin, 15 Juli 2024. Andik Firmansyah, RWF, 32, masuk radar Persebaya Surabaya, tulis Transfernews_FT. Lantas, bagaimana peluang Persebaya Surabaya pulangkan kembali idolanya tersebut? Disinyalir, Andik Firmansyah yang musim lalu didapuk sebagai kapten Persiraja Banda Aceh itu hanya diganjar kontrak 1 musim. Praktis, winger dengan catatan 1 gol dan 2 assist musim lalu itu berpotensi besar diboyong Persebaya Surabaya dengan skema bebas transfer alias gratisan. Menarik dinantikan realisasi kedatangan Andik Firmansyah di Persebaya Surabaya, akankah bakal terrealisasi atau justru malah sebaliknya?